Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Pas zaman penyergapan Sofyan PKI itu, Datuk udah di sini. Udah di sini. Tahu lah berarti ceritanya ya? Tahu. Sofyan kan waktu dapat di situ. Ditentang dulu ah. Ini antara kita ini di sini. Sungai Asam. Nah, di sini. Bukan ditentang dulu ah? Enggak. Itu Sungai Asam itu angker dulu. Sungai Asam. Oh, dapat di situ. Dapat di situ. Lalu dibawa. Ceritanya Sofyan tuh ya. Dapat dia tuh di serubut tentara kita. Dia tengah makan. Makan siang itu ya? Makan siang. Senjatanya di sini. Jimatnya tinggal. Jimatnya yang tanggal di badannya. Enggak dipakai ya? Enggak dipakai. Itu tentara kita tuh nimbak tuh kan sini. Pas di kepala itu. Atau memberi. Dia tumbang tuh. Cuma tentara kita tuh bijak gimana. Begitu tumbang disembelih. Oh langsung? Dipotong. Takut bangun lagi? Enak? Iya, cepat bangun. Itu Sofyan tuh pimpinan PKI Kalimantan Barat ya? Iya. Yang pimpinan tertinggi di sini kan? Iya, yang tertinggi dicari itu kan selama ini dicari dia tuh. Itu sekitar baru tahun itu berjumpa gitu. 1974 kalau nggak salah tuh. Tahun 74 itu. Sayyid atau Habib Ahmad Sofyan Barakbah asal Banjarmasin adalah anggota parlemen di era Soekarno dan menjadi gerilyawan buruan ABRI di masa Orde Baru. Dia adalah salah satu orang yang dianggap keturunan Nabi atau yang biasa disebut sebagai Sayyid atau Habib. Dia tertangkap dalam keadaan mati di hutan Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Padahal jika kita dengarkan kisah-kisahnya yang beredar di masyarakat Terentang, ada yang mengatakan Sayyid Sofyan ini sakti punya ilmu kebal, jadi tidak sembarangan bisa ditembak. Bahkan ada yang mengatakan kematiannya itu dikarenakan ada yang membocorkan rahasia kesaktiannya. Akan tetapi pada faktanya dia mati akibat peluru yang menembus tepat di kepalanya. Bagaimanakah kisahnya? Kita akan ulas dalam video kali ini. Siang itu tepat pada tanggal 12 Januari tahun 1974. Sofyan dan Asyong sedang menikmati makan siang. Sofyan, laki-laki berkumis dan berjanggut itu, duduk dengan senapan AK di pahanya. Dia tidak sadar ada 12 orang pasukan komando sedang mengintainya dari belakang. Begitupun kawannya Asyong alias Ramang yang menyandang senapan Get Me. Dari jarak 10 meter dari pasukan penyergap itu, terlihat Ramang dan Sofyan sedang duduk makan siang berhadapan di antara 3 pohon besar. Letnan 1 Sutiono dari Kopasanda atau sekarang dikenal dengan Kopassus atau Baret Merah masih ingat perintah Mayor Sutarno. Usahakan tembak di kakinya. Ketika itu sialnya kaki Sofyan tak terlihat, tubuhnya saja yang tampak. Kalau terpaksa menembak, tembaklah Sofyan dulu, jangan si Ramang, bisik Sutiono kepada bawahannya. Sebab target utama mereka adalah Sofyan. Tepat pukul 1:05 pada siang hari, dari celah-celah daun belukar. Dalam jarak 10 meter, sebutir peluru AR yang ditembakkan Sutiono pun meluncur. Peluru itu meluncur melalui belakang kepala Sofyan hingga menembus dahinya. Tembakan-tembakan lain segera menyusul. Sementara itu dengan hanya berkolor, Ramang mengambil langkah 1000. Namun Get Me miliknya tertinggal. Itulah makan siang terakhir Sayyid Ahmad Sofyan Barakbah. Ia adalah buruan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selama bertahun-tahun di Rimba, Kalimantan Barat. Cerita penyergapan Sofyan di sekitar hutan Terentang dan Sungai Kelabau itu diwartakan majalah Tempo, terbitan tanggal 9 Februari tahun 1974.
Setelah penembakan, pasukan itu fokus mengurus Sofyan yang sudah menjadi mayat. Tidak mudah menggotong Sofyan dari hutan. Mereka harus bersampan, membawa mayat Sofyan yang sudah terbungkus plastik. Setelah laporan soal Sofyan diterima pihak militer di Pontianak, helikopter pun menuju Terentang, zona pendaratan helikopter untuk menjemput mayat Sofyan. Menjelang senja keesokan hari, barulah mayat Sofyan bisa didaratkan di depan Eskodam 12 Tanjung Pura, Pontianak. Dari sana mayatnya diusung ke kamar mayat Kesdam 12 Tanjung Pura yang jaraknya hanya 75 meter. Orang-orang yang pernah mengenal turunan Sayyid ini diminta mengidentifikasi. Kenalan Sofyan seperti M. Ali AS, Suwardi Puspoyo, M. Yusuf Suib, Haji Abdus Syukur, dan Abu Bakar Mansur membenarkan bahwa mayat itu adalah Sayyid Ahmad Sofyan Barakbah. Dalam penelusuran di internet, kami sangat kesulitan dalam menemukan foto dari Sofyan ini. Jadi kita tidak pernah tahu seperti apa wajahnya. Selama hidupnya Sofyan tak asing dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI, juga pasukan gerilya rakyat Sarawak atau PGRS. Namanya juga tercantum dalam dokumen-dokumen Kongres Nasional ke-6 Partai Komunis Indonesia 7–14 September tahun 1959. Menurut catatan majalah Tempo, Sofyan meninggal di usia 48 tahun. Dia lahir di Banjarmasin. Ajaran komunis dikenalnya di Medan, di mana dia juga bertemu istrinya Nani Sumarni di kota itu. Di Medan, Sofyan sudah menjadi ketua Serikat Buruh Kiri Sarbupri atau Sopsi Medan pada tahun 1950. Dia kembali ke Banjarmasin pada tahun 1954 menjadi tokoh PKI dan anggota parlemen di sana. Pada tahun 1959, Sofyan pindah lagi ke Pontianak. Di sana dia menjadi anggota Komite Daerah Besar Kalimantan Barat. Dia juga anggota Front Nasional. Sebagai insan Partai Komunis terpandang, Sofyan ikut menjadi dosen di sekolah partai yang terletak di Gang Nurdin, Pontianak. Barakbah adalah nama belakang laki-laki yang lahir kira-kira tahun 1926 ini. Adalah salah satu marga yang dianggap keturunan Nabi Muhammad. Maka ia bergelar dengan sebutan Sayyid atau Habib. Selain Sayyid Ahmad Sofyan Barakbah, ada Sayyid lain yang juga komunis. Dari Kalimantan Timur, ada Sayyid Fahrul Barakbah yang menjadi pimpinan CDB Kalimantan Timur dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Setelah tahun 1965, Fahrul ditangkap, tapi Sofyan tidak. Sofyan terus bergerilya. Setelah gerakan 30S 1965 gagal dan lanskap politik Indonesia terhadap konfrontasi Malaysia berubah, banyak sukarelawan Dwi Kora yang tergabung dalam PGRS enggan berhenti berkonfrontasi. Mereka pun disikat oleh ABRI. Dengan mantan PGRS itu, Sofyan bersekutu. Menurut catatan AM Hendro Priyono yang ikut serta penumpasan PGRS, PKI Gaya Baru pimpinan Sofyan dengan sisa PGRS melahirkan kekuatan yang disebut Barisan Rakyat atau BARA yang beroperasi sejak tahun 1966 hingga tahun 1974. Dalam pasukan PGRS itu terdapat trio Lim Fo Kui, Bong Kicok, dan Bong Hon yang bergerilya di hutan belukar perbatasan RI Malaysia di Kalimantan. Ini kita TNI melatih Tentara Nasional Kalimantan Utara dan PGRS di Surabaya, Bogor, dan Bandung. Akhirnya setelah pergantian pemerintah, Presiden Soeharto memutuskan berdamai dengan Malaysia dan gerilyawan tersebut diminta meletakkan senjata. Karena PGRS tidak menyerah, terpaksa kita sebagai guru harus menghadapi murid dengan bertempur di hutan rimba Kalimantan. Kata AM Hendro Priyono dalam Operasi Sandi Yuda menumpas gerakan klandestin, cetakan tahun 2013. Sofyan menjadi orang yang dianggap berbahaya di masa-masa itu. Tahun 1967, Barisan Rakyat atau BARA yang merupakan fusi antara PGRS dan CDB PKI Kalimantan Barat di bawah pimpinan Ahmad Sofyan menyerang gudang senjata AURI di Pangkalan Udara Sanggauledo atau Sintang 2. Tulis Hendro Subroto dalam biografi Sintong Panjaitan yang berjudul Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, cetakan tahun 2009.
Sofyan menjadi otak gerakan itu, sedangkan serangan dipimpin oleh Julie, seorang Cina komunis di Singkawang. Setelah melakukan serangan, posisi pemberontak semakin menguntungkan. Mereka berhasil menjarah 133 pucuk senjata yang sebagian besar terdiri dari senapan Chung buatan RRC, senapan serbu Heckler dan Koch J3, 2 senapan mesin berat Dektiarev DSHK-38 kaliber 12,7 mm, dan peti-peti amunisi dari berbagai jenis. Jumlah senjata yang dirampas itu dapat mempersenjatai pasukan berkekuatan 1 kompi. Gedung senjata Auri yang dikuasai oleh gerombolan komunis kemudian dibakar habis. Sebagai pemimpin gerilya, Sofyan membagi Kalimantan Barat menjadi 2 komite, yaitu Komite Daerah Kapuas untuk sektor timur dan Komite Daerah Pantai untuk sektor barat yang menjadi daerah operasi Kopasanda. Sofyan melakukan operasi clandestine di daerah belakang dan daerah penyangga sesuai strategi PKI, yaitu melakukan penggarapan massa, menyusun organisasi partai di bawah tanah, dan melakukan perjuangan bersenjata. Selama bertahun-tahun, Sofyan menjadi buruan ABRI, termasuk Kopasanda. Tim yang dipimpin Letkol Sutarno itu diberi tugas khusus untuk mendapatkan Sofyan hidup atau mati. Sebenarnya Sofyan sudah hampir kita tangkap, tapi pengejaran Sofyan dalam ruang gerak yang semakin sempit terpaksa berhenti karena Satgas ditarik dari Kalimantan Barat kembali ke basis, kata Sintong dalam buku biografinya. Dia tengah makan. Makan siang itu ya? Makan siang. Senjatanya di sini. Jimatnya tinggal. Jimatnya yang tanggal di badannya. Akhirnya Sofyan dapat ditangkap dengan keadaan tidak bernyawa, tepat pada tanggal 12 Januari tahun 1974. Kisah penangkapan ini menjadi cerita yang cukup terkenal di kalangan masyarakat terentang, terutama untuk orang-orang yang sudah berumur dan menyaksikan sendiri proses evakuasi mayatnya pada masa itu. Peristiwa tersebut bisa dibilang cukup membuat heboh karena Terentang adalah wilayah yang masih ditumbuhi hutan lebat pada masa itu. Dan kedatangan tentara yang cukup banyak dan juga helikopter tentunya mengundang rasa penasaran warga sekitar. Sedangkan kisah Ahmad Sofyan tersebut tentunya dibumbui dengan sedikit cerita mistis yang masih dipercaya oleh masyarakat sekitar. Bahwa sang Sayyid memiliki kesaktian tertentu sehingga penangkapannya cukup licin dan menyulitkan. Walaupun pada akhirnya kepalanya bolong diterjang timah panas prajurit Kopasanda yang sekarang menjadi Kopassus. Itulah sekelumit kisah tentang Habib atau Sayyid komunis yang dikenal sakti, tapi mati ditembak TNI. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.